menemukan barang-barang bukti di koper milik 2 orang penghuni Dream Litter. 2 buah kartu kewarganegaraan dan sebuah kartu pengenal karyawan perusahaan hiburan sirkus binatang, dan sebuah buku novel tentang petualangan yang terkenal saat itu. Dalam buku novel itu tertulis nama pemiliknya. Hal Roberts bertanya, apakah 2 orang ini dalam pembunuhan Marlene Page, Tuan Cleveland? Tanya Hal Roberts. Saya harus membuktikannya nanti, Nyonya. Mari Nyonya, kita ke Dream Litter. Saya akan berusaha untuk membantu Nyonya mengetahui apakah Tuan Robert meninggal karena harimau itu lepas atau ada yang merancang kejadian itu. Sampai petang, Carl Bodiger belum juga pulang. Tentu saja Leif Cleveland dan Hal Robert bertanya-tanya kemana perginya pemuda itu. Mereka meninggalkan Gardor menuju Puri Dream Litter lepas senja. Leif, kau baik-baik saja? Tanya Alain Sidler. Ya, aku baik-baik saja, Sidler. Ini Nyonya Robert. Leif Cleveland memperkenalkan. Saya Sidler, Alain Sidler, asisten detektif Cleveland. Kata Alain Sidler sopan. Bridget Blaine datang. Hai Hall, sapanya. Lama kau tak kesini? Dua wanita saling bertetangga itu saling menyapa. Hal Roberts mengatakan, maksud kedatangannya, aku turut prihatin tentang apa yang menimpa suamimu, Hal. Kata Bridget. Semoga kau lekas mendapat keadilan jika memang beliau dibunuh. Lanjut Bridget. Wajah Hal Roberts tampak sendu. Hal Roberts dan Bridget menuju ruang tengah. Lalu Leif Cleveland memperlihatkan bukti-bukti yang didapatnya kepada Alain Sidler. Aku juga merahasiakan sesuatu dari Nyonya Bridget, kata Alain Sidler kemudian. Apa maksudmu? Tanya Leif Cleveland. Derek Newman. Ada apa dengan Tuan Newman? Tanya Cleveland. Ia tadi berkelahi dengan siapa? Leif Cleveland keheranan. Ia berkelahi dengan Bodiger. Leif Cleveland berperanjat. Carl Bodiger. Derek Newman berkelahi dengan Carl Bodiger. Ada masalah apa di antara kedua orang itu? Leif Cleveland terkejut. Entahlah, 2 orang itu sepertinya menyembunyikan sesuatu dari orang-orang Dream Litter ini. Kita simpan dulu barang-barang bukti ini di kamar kerja kita. Lalu kita mencari Tuan Newman. Mereka berjalan ke lantai 2 Puri Dream Litter sambil bercakap. Sejak maksudku aku dan Trevor datang, tak kulihat dari Newman, Gina maupun Brenda serta Nona dan menyambut. Leif Cleveland mendengarkan apa yang dikatakan oleh Alain Sidler. Tahu-tahu siang hari saat aku ngobrol dengan Nona Ripley di bangku taman, aku mendengar suara keributan di dekat gerbang belakang. Lanjut Alain Sidler. Jadi Nona Ripley tahu kejadian itu? Dia hanya mendengar suara keributan itu, tidak ikut melihatnya. Aku datang sendiri melerai 2 orang yang bertengkar itu. Apa yang dilakukan oleh 2 orang itu saja? Kamu datang? Seperti biasanya, Derek Newman tak banyak bicara. Hanya Carl Bodiger yang sempat tamku bahkan. Apa yang dikatakan oleh Bodiger? Leif Cleveland semakin bertanya-tanya. Carl Bodiger mengatakan, hei, kau dan detektif itu sebaiknya kalian pergi dari kurvan ini. Kalian sudah berhasil menemukan Trevor. Kalian tidak tahu apa-apa tentang urusan kami. Sepertinya pemuda itu sungguh tidak akan menerima jika kita tetap tinggal di sisor ini, Leif. Cerita Alain Sidler mulai cemas.
Karl Boedicker semakin kalap saja. Kenapa dia jadi berbuat semakin aneh begitu? Liv Clavingen bergumam. Aku justru heran timben Liv. Gerutu Allen Sidler. Kenapa? Mereka sampai di kamar kerja mereka di lantai 2. Liv Clavingen menyimpan barang-barang bukti di loker di atas meja kerjanya. Heran kenapa, Sidler? Di situasi genting seperti ini, dia malah menghilang begitu saja, tidak bertanggung jawab sama sekali. Sidler terlihat kesal. Dari dulu kau selalu saja curiga kepada beliau, ledek Liv Clavingen. Bukan begitu, tapi kau sempat mendengar juga bukan? Ia ke London ke rumah Nona Dan. Jangan-jangan benar-benar dia itu doyan daun muda. Dan daun muda. Nona Dan kelihatan seorang yang tidak merisaukan tentang pasangan. Apa maksudmu? Tanya Allen Sidler. Aku menduga Nona Dan sudah punya kekasih, entah itu suami atau pacar. Yang jelas dia sudah bahagia dengan pasangan pilihannya. Dan aku menduga pasangan itu bukan Tuan Timblend, kata Liv Clavingen dengan nada yang terdengar mantap. Allen Sidler terdiam lalu. Benar juga, Liv. Dia seorang yang tak pernah merisaukan tentang jodohnya bagi dirinya. Bahkan setelah kegagalannya perjodohan dengan Trevor Bland sejak 5 tahun yang lalu itu. Saat kata Allen Sidler sambil mengangguk-angguk pelan. Kita harus mencari Derek Newman sekarang, kata Liv Clavingen kemudian. Mereka menuju lantai dasar. Kamar tukang kebun itu kosong. Mereka hanya menemukan barang-barang yang berserakan di dalamnya. Berserakan tidak beraturan. Siapa yang melakukan semua ini? Keterlaluan sekali, gerutu Liv Clavingen. Pasti dia seseorang yang begitu membenci Derek Newman, kata Allen Sidler. Mereka menelusuri koridor. Kalau sampai Nyonya Bridget tahu bahwa Tuan Newman menghilang, ini akan gempar, ya, ini akan menggemparkan buru ini, kata Liv Clavingen. Kita harus menemukannya, Liv. Kita harus menemukannya sebelum hari sidang kasus ini, kata Sidler kemudian. Di kebun apel belakang buri, Derek Newman tak juga mereka temukan. Kebun ini begitu asri dan bersih, tanamannya tampak subur. Tuan Newman benar-benar merawat kebun apel ini seperti apa, Liv? Seperti apa? Tanya Allen Sidler menoleh. Seperti miliknya sendiri. Lagi di puri ketika menjelang tengah malam. Ketika berada di lobi dan Allen Sidler asik bercerita tentang Nora Ripley sambil malu-malu, justru Liv Clavingen menghentikan langkah dengan tampak rumah muka yang seperti tercengang. Allen Sidler keheranan. Ada apa, Liv? Tanya Allen Sidler. Liv Clavingen tampak berkonsentrasi. Memangnya kau tidak mendengarnya, Sidler? Tanya Clavingen. Tidak, ada apa namanya? Suara lonceng. Suara lonceng? Kalau lonceng bersuara pasti aku mendengar. Tentu saja kau tidak akan mendengar karena kau begitu asik bercerita tentang Nona Ripley. Allen Sidler menjadi tersipu malu. Liv Clavingen setengah berlari menuju tangga yang menuju lantai kedua. Lalu Allen Sidler pun mengikuti di belakang. Sesampai di lantai 2, Liv Clavingen bergegas menuju. Allen Sidler pun terus setengah berlari mengikuti langkah sahabatnya. Liv, tunggu aku, teriak Allen Sidler. Liv Clavingen telah sampai di atas puri, berjalan mengendap-endap mendekati pintu menara. Telinganya yang tajam mendengar sesuatu. Sidler tiba-tiba di ambang tangga dengan nafas yang sedikit terengah-engah. Liv Clavingen memberi isyarat pada Allen Sidler untuk diam dan berjalan pelan-pelan.
Memangnya apa yang didengar oleh Liv Cleveland saat itu? Pemirsa teater BPRWS, untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari Anda silakan subscribe ke channel ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga Anda terhibur.